Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Oke, sekarang kita masuki bab baru, yaitu logaritma. Nah, logaritma ini sangat erat kaitannya dengan eksponen, yaitu bab kita yang sebelumnya, yaitu pangkat. Logaritma ini adalah kebalikan dari pangkat. Nah, di sini logaritma itu dituliskan seperti ini. Jadi bentuk umumnya A log B. Nah, di sini Pak tekankan A dan B ini nanti suatu angka. A itu adalah sering juga disebut dengan basis. Jadi A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Jadi basis dari logaritma itu. Nah, bilangan pokok ini syaratnya A itu harus positif. Hanya harus positif dan dia tidak boleh sama dengan 1. Jadi A-nya itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ada di sini B. B ini sering juga disebut dengan numerus. Nah, numerus ini syaratnya dia tidak boleh negatif. Jadi B ini harus lebih dari 1, lebih dari 0. Jadi dia tidak boleh negatif, dia harus lebih dari 0. Nah, biasanya nanti A log B ini akan sama dengan suatu bilangan. Misalkan saja bilangan itu C. Nah, C ini adalah hasil dari logaritma itu. Jadi dia berupa bilangan. Nah, sekarang bagaimana kaitan logaritma dengan eksponen atau pangkat? Nah, ini ternyata didefinisikan A log B sama dengan C. Ini artinya A pangkat C sama dengan B. Jadi itu kaitan logaritma dengan eksponen atau pangkat. Jadi C ini adalah pangkat dari eksponen. Sebagai contoh, ini khusus untuk definisi logaritma. Jadi contoh, misalkan kita akan menghitung 2 log 8. 2 log 8. Ini artinya 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Ternyata 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Dimana 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini erat sekali kaitannya dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Kalau berikan contoh yang lain, misalkan yang nomor 2, anggap saja 3 log 81 itu misalkan. Nah, 3 log 81 ini artinya 3 pangkat berapa, hasilnya 81. Jadi di sini kalian bisa dapatkan 3 pangkat 4. Oke, sekali lagi biar lebih jelas, misalkan contoh yang ketiga. Anggap saja 7 log 1. Nah, ini artinya 7 pangkat berapa, hasilnya 1. Ternyata, tentu kalian masih ingat, berapapun bilangan, jika dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Jadi ini hasilnya adalah 0. Nah, ini definisi awal dari logaritma. Nah, setelah ini, Bapak akan jelaskan bagaimana sifat-sifat dari logaritma. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, sekarang di sini Bapak tampilkan sifat-sifat dari logaritma. Jadi ada 5 sifat. Oke, yang pertama, ini hampir mirip dengan sifat dari eksponen, yaitu bilangan berpangkat. A log B kali C ini bisa dijabarkan di mana perkalian itu menjadi penjumlahan bilangan berpangkat seperti pada sifat eksponen. Jadi A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, itu sifat pertama. Dan sifat kedua, jika pembagian A log B per C.
ini pembagian, dia akan berubah menjadi pengurangan. Jadi A log B dikurangi A log C. Oke, itu untuk sifat kedua. Sifat ketiga, ini ada pangkatnya. Jadi A dipangkatkan N log B dipangkatkan M. Nah, ini pangkatnya kita bawa ke depan, di mana pangkat belakang dibagi pangkat depan, sehingga dia menjadi M per N. Jadi selalu pangkat belakang dibagi pangkat depan. Kemudian setelah pangkatnya bawa ke depan, maka A log B ini dia tidak berisi pangkat lagi, sehingga di belakang tetap kita tuliskan A log B. Jadi M per N kali A log B. Kemudian sifat keempat, A log B ini ternyata bisa kita jabarkan menjadi pembagian logaritma. Itu adalah log B dibagi log C. Log B dibagi log A. Nah, di sini bisa kita tambahkan bilangan pokoknya atau basisnya. Kita bisa boleh isikan C. Nanti C ini bebas. Kita gunakan angka berapa, tergantung nanti yang diminta pada soal. Jadi C ini bebas. Yang jelas A log B itu sama dengan log B dibagi log A. Kemudian sifat yang terakhir, yang nomor 5, itu A dipangkatkan dengan A log B. Jika A dipangkatkan dengan A log B, ini otomatis hasilnya adalah B. Jadi itulah kelima sifat dari logaritma. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan contoh tentang sifat-sifat dari logaritma berikut ini. Oke, berikut di sini Bapak berikan contoh yang pertama. Misalkan diberikan soal seperti ini. 3 log 18 ditambah 3 log 2 dikurangi 3 log 4. Nah, coba kita perhatikan. Di sini bilangan pokoknya itu sama. 3, 3, 3. Sekarang kita perhatikan sifat mana yang memenuhi atau bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita cari bilangan pokok yang sama. Kemudian ada tanda plus, ada tanda kurang. Nah, berarti yang memenuhi ini kiraannya sifat pertama dan sifat kedua. Coba kita kombinasikan ya. Kita ada penyembelahan. Nah, ini sifatnya bisa berlaku bolak-balik, bisa dari kanan dirubah menjadi kiri, atau dari kiri kita rubah menjadi kanan, tergantung keperluan soalnya. Oke, di sini coba sama-sama. 3 log 18 ditambah 3 log 2 ini akan menjadi 3 log 18 kali 2. Ingat, penjumlahan dia menjadi perkalian. Kemudian kita langsungkan, kebetulan di sini juga bilangan pokoknya sama, berarti pengurangan ini dia menjadi pembagian. 3 log 4 berarti dia dibagi 4. Oke, jadi bentuk yang panjang tadi kita menggunakan sifat-sifat logaritma, kita sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Sekarang yang di belakang ini numerusnya bisa kita sederhanakan. Ini akan menjadi 3 log 18 kali 2 itu hasilnya adalah 36, kemudian dibagi 4. Coba kita sama-sama hitung. 36 dibagi 4 itu hasilnya adalah 9. Oke, 3 log 9. 3 pangkat berapa? Hasilnya 9. Ternyata jawabannya adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi bentuk yang panjang ini hasilnya ternyata adalah 2. Jadi ini contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Oke, ini diberikan soal 1/4 log 125 dikalikan dengan 1/5 log 9, kemudian dikalikan lagi 3 log akar 2. Nah, di sini Bapak lupa lagi satu. Nah, ternyata ada sifat ke-6 di mana perkalian logaritma. Jadi Bapak tambahkan di sini sifat ke-6. Jika kita menemukan bentuk A log B dikalikan dengan B log C. Jadi di sini numerus yang di depan itu sama dengan basis yang di belakang. Jadi bisa kita hilangkan, dia melebur menjadi hasilnya adalah A log C. Nah, seperti itu. Nah, ini sifat ke-6 ini kita
kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Akan tetapi di sini ada bilangan yang cukup besar, ada seper, ada akar. Nah, ada baiknya bilangan-bilangan seperti ini kita rubah dulu jadikan pangkat. Dan ini jelas dia akan mengena sifat ketiga, ada bilangan berpangkatnya. Oke, coba sama-sama sebelum kita kalikan menggunakan sifat ke-6, kita rubah dulu angka-angka ini menjadi bilangan berpangkat. Oke, sama-sama 1/4. 1/4 itu 1/2 pangkat 2. Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Tentu kalian masih ingat pada sifat eksponen, jika 1/, itu artinya pangkatnya negatif, sehingga 1/4 kita bisa rubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Karena tadi 1/2 pangkat 2, 1/, itu adalah pangkatnya negatif, sehingga dia menjadi 2 pangkat negatif 2. Kemudian loh 125 itu setelah kita cari dia merupakan 5 pangkat 3. Nanti kalian harus ingat 125 itu 5 pangkat 3. Jadi kalian bisa cek sendiri. Selanjutnya kita kalikan. Nah, 1/5. 1/5 itu ingat sifat eksponen, kalau ada 1/, artinya pangkatnya negatif. Dan 5 itu adalah 5 pangkat 1. Jadi ini jadinya 1/5 itu 5 pangkat negatif 1. Log 9. 9 itu kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2. Oke, setelah itu beranjak lagi ke belakang. 3 log akar 2. 3 itu 3 pangkat 1. Oke. Boleh kita tuliskan, boleh juga tidak. Itu nanti hasilnya sama saja. Kemudian log akar 2. Tentu kalian masih ingat kalau bilangan akar dijadikan pangkat itu dia pangkatnya pecahan. Nah, karena ini akar kuadrat, maka dia akan menjadi pangkat setengah. Jadi ini hasilnya 2 pangkat setengah. Jadi logaritma ini erat sekali kaitannya dengan eksponen. Nah, setelah itu kita hilangkan pangkat-pangkat ini menggunakan sifat yang ketiga. Jadi jika ada logaritma berpangkat, pangkat-pangkat ini kita bawa ke depan, dia menjadi pangkat belakang dibagi pangkat depan, m/n. Jadi untuk yang logaritma paling depan ini, Bapak tuliskan pangkatnya. Pangkat belakang dibagi pangkat depan menjadi 3/-2. Kemudian logaritmanya tetap, pangkatnya sudah hilang, dia akan menjadi 2 log 5. Oke, ini untuk yang logaritma yang paling depan. Kita beranjak ke yang di tengah. Kembali kita gunakan sifat yang ketiga, pangkatnya belakang dibagi depan. Ini hasilnya 2/-1. Pangkat belakang bagi pangkat depan. Kemudian logaritma yang di belakangnya tetap kita tuliskan tanpa pangkat, menjadi 5 log 3. Oke. Kita lanjutkan lagi yang paling belakang. Gunakan kembali sifat ketiga, pangkat belakang dibagi pangkat depan, 1/2/1. Kemudian logaritmanya dituliskan tanpa pangkat, ini akan menjadi 3 log 2. Oke. Sampai di sini bilangan-bilangan pecahan ini bisa kita kumpulkan jadikan satu, tuliskan di depan. Jadi yang warna-warna biru ini kita kumpulkan jadi satu, tulis di bagian depan. Ini akan menjadi 3/-2 kali 2/-1 kali setengah dibagi 1. Ini bisa kita langsung sederhanakan, dia akan menjadi 1/2 tetap. Jadi pembagian dengan 1 itu tidak mempengaruhi hasil, jadi tetap hasilnya setengah. Setelah itu baru kita tuliskan logaritmanya, sisanya kita jadikan 1 juga. Ini menjadi 2 log 5 kali 5
log 3 kali 3 log 2. Oke. Setelah sampai di sini, kita kalikan yang warna biru dulu. Yang bisa kita sederhanakan, jika tidak kita kalikan seperti biasa. Oke, sama-sama. Ini akan menjadi, nah ini ada 2. Ini bisa kita sederhanakan. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 hasilnya tetap 3 per negatif 2 kali negatif 1 hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya 2. 3 per 2. Kemudian yang di belakang, nah ini sudah perkalian logaritma. Kita bisa langsung gunakan sifat ke-6, di mana bilangan pokok yang sama dia melebur menjadi A log C. Nah, sekarang kita perhatikan ini. 2 log 5 kali 5 log 3, maka ini akan melebur 5-nya. Dia akan menjadi 2 log 3. Kemudian kita lanjutkan lagi perkalian yang di belakang. 2 log 3 kali 3 log 2, 3-nya melebur juga. Jadi dia 2 kali melebur, sehingga hasilnya akan menjadi 2 log 2. Jadi kita tuliskan hasil yang panjang ini dia menjadi 2 log 2. 2 log 2. Nah, sekarang baru kita hitung. 3 per 2 nya tetap, karena tidak bisa disederhanakan. 3 per 2 kali 2 log 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2. Yang jelas 2 pangkat 1. Jadi ini kita menemukan sifat baru lagi. Jika bilangan pokok sama dengan numerusnya, maka hasilnya pasti 1. Ini kali 1. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah tetap 3 per 2. Ya, jadi bentuk yang panjang tadi, ternyata setelah kita gunakan sifat-sifat logaritma 1 sampai 6, kita bisa pilih sesuaikan. Nanti hasilnya adalah 3 per 2. Nah, itu contoh nomor 2. Berikutnya Bapak berikan lagi contoh agar lebih jelas. Oke, sekarang untuk lebih jelas Bapak berikan contoh yang ketiga. Jadi di sini soalnya dimodifikasi. Jika diketahui 2 log 3 itu sama dengan P. Kemudian ada 3 log 5 itu sama dengan Q. Jadi ini sudah diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan, nyatakan 6 log 30 ke bentuk P dan Q. Jadi kita merubah bentuk logaritma ini menjadi penjumlahan atau perkalian atau pengurangan P dan Q. Ini Bapak kasih tips. Ini kalau ketemu soal seperti ini, nanti yang kita gunakan itu adalah sifat yang keempat. Ketemu soal ini, sifatnya keempat. Oke, langsung saja kita selesaikan. Langkah pertama, jadi 6 log 30. Langsung kita gunakan sifat keempat. Dia menjadi log B dibagi log A. Log B bagi log A. B-nya adalah 30, berarti log 30 dibagi log 6. Nah, sekarang di sini ada C-nya. C itu bilangan pokok, bisa kita tambahkan sebagai bantuan menyesuaikan dengan keperluan pada soal. Sekarang perhatikan di soal, bilangan pokok yang diketahui itu ada 2 log 3, di 2. Ini yang lagi 1, 3 log 5, ada 3. Sekarang bebas kita milih, C-nya boleh kita pakai 2 atau kita menggunakan 3, terserah. Tapi biasanya kita gunakan yang lebih kecil agar lebih mudah kita menghitungnya. Jadi kita sepakati karena yang diketahui ada bilangan pokoknya 2, jadi C-nya kita isikan di sini 2. Nah, sesuai dengan sifatnya C-nya harus sama atas bawah. Jadi di atas kita isikan 2, di bawah juga kita isikan 2. Oke, selanjutnya langkah berikutnya kita jabarkan 30 dan 6 ini menjadi bentuk perkalian bilangan yang paling sederhana. Sebagai contoh, 2 log 30-nya Bapak jabarkan menjadi 2 kali 3 kali 5.
2 kali 3 kali 5, itu hasilnya adalah 30. Jadi kalau seandainya angkanya lebih besar, jabarkan lagi sampai perkalian yang paling sederhana. 2 kali 3 kali 5, kemudian dibagi 2 log 6. 6 nya juga kita jabarkan menjadi perkalian yang paling sederhana. Dia menjadi 2 log 6 itu adalah 2 kali 3. Oke. Sampai di sini. Nah, ini kita sudah gunakan sifat keempat. Nah, sekarang perhatikan ada perkalian di sini. Nah, kembali ke sifat pertama, B kali C. Kita jabarkan menjadi penjumlahan. Jadi setiap ada perkalian, kita ubah menjadi penjumlahan. Sehingga bentuk ini menjadi 2 log. Pertama kita ambil 2 log 2 ditambah. Kembali lagi kita tuliskan 2 log 3, kemudian ditambah kembali lagi 2 log 5. 2 log 5. Oke. Kemudian dibagi. Yang di bawah juga sama, dia perkalian menjadi penjumlahan. Akan menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Sifat perkalian yang nomor 1. Oke, sekarang sudah jelas, terlihat, sesuaikan dengan yang diketahui di atas. 2 log 2, kita bisa hitung manual. 2 log 2, 2 pangkat berapa hasilnya 2? Itu adalah 2 pangkat 1. Di 2 log 2 hasilnya 1. Seperti Bapak jelaskan tadi, jika bilangan pokok sama dengan numerusnya, maka hasilnya pasti selalu 1. Kemudian tambah 2 log 3. Perhatikan 2 log 3. Nah, sudah diketahui di soal. 2 log 3 itu adalah P. Jadi langsung saja kita ganti P. Kemudian 2 log 5. Nah, perhatikan di soal. Apakah ada 2 log 5? Ternyata belum ada. Kita biarkan dulu dia 2 log 5. Kemudian dibagi 2 log 2. Jelas, kita dapatkan 1. Ditambah 2 log 3. Itu hasilnya adalah sesuai dengan yang diketahui, itu P. Nah, ternyata sampai di sini masih ada bentuk logaritma. Ini PR kita lagi satu, mencari 2 log 5. Jadi kita harus pintar-pintar memilah-milah sifat mana yang kita gunakan. Ternyata masih ada lagi satu yang belum kita gunakan pada soal. Yang diketahui itu 3 log 5. Coba kita kombinasikan dengan 2 log 3. Apa yang diperoleh? 2 log 3, 3 log 5. Ternyata di sini ada numerus dan ada basis yang sama. Jadi jika kita kalikan nanti larinya ke sifat ke-6. A log B kali B log C hasilnya A log C. Jadi ini kita bisa tambahkan bantuan di soalnya. Kita buat ya ora-orenya boleh. 2 log 3 kali, coba kita kalikan dengan 3 log 5. 3 log 5. 2 log 3 itu adalah P. Kemudian 3 log 5 itu adalah Q. Jadi 2 log 3 kali 3 log 5 hasilnya adalah P kali Q. Kemudian gunakan sifat ke-6. 2 log 3 kali 3 log 5. 3-nya ini melebur. Maka bentuk ini akan menjadi 2 log 5. Hasilnya adalah P kali Q. Nah, dari sini kita dapatkan hal yang baru. Jadi informasi baru kita dapatkan 2 log 5 itu ternyata sama dengan P kali Q. Sehingga dari sini langsung bisa kita ganti menjadi PQ. Nanti hasil akhirnya 1 ditambah P ditambah 2 log 5 itu P kali Q. Jadi kita tuliskan PQ dibagi 1 ditambah P. Ya, selesai. Jadi sudah tidak ada lagi logaritma sesuai dengan yang diminta pada soal. Maka nyatakan 6 log 30 ke bentuk P dan Q. Ya, selesai. Jadi ini contoh yang ketiga. Oke, Bapak akan berikan lagi contoh terakhir agar lebih jelas terkait sifat ke-5. Oke, ini contoh terakhir.
Akan diberikan soal tentukan hasil dari 9 pangkat 3 log 2 ditambah 10 pangkat log 3. Oke. Nah, di sini jelas kita gunakan sifat ke-5 karena ada pangkat berupa logaritma. Sifat kelima kita bisa gunakan jika bilangan yang dipangkatkan itu sama dengan bilangan pokok logaritmanya. Coba kita perhatikan sekarang. Ini bilangan yang dipangkatkan itu adalah 9. Sementara bilangan pokok dari logaritma itu adalah 3. Nah, tentu ini kita harus modifikasi sedikit, kita rubah. Biasanya kita rubah itu bilangan yang lebih besar, jadi 9-nya. 9 ini kita rubah jadikan bilangan berpangkat. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya. Ini kita jabarkan, dia akan menjadi 3 pangkat 2. 3 log 2-nya tetap kita tuliskan. 3 log 2 ditambah. Nah, ini 10 pangkat log 3. Nah, ini ternyata jika di bilangan pokok logaritma itu tidak dituliskan, sebenarnya di sana ada angka 10. Jadi kesepakatan untuk logaritma angka 10 tidak dituliskan di bilangan pokok, tetapi sebenarnya ada. Jadi di sini sebenarnya ada angka 10. Jadi ini menjadi 10 pangkat 10 log 3. Jadi perlu digarisbawahi, kalian harus ingat 10 pada logaritma itu tidak dituliskan sebagai bilangan pokok. Jadi dia kosong, tapi sebenarnya ada angka 10. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita koneksinya ke eksponen, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 3 log 2. Ini akan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 log 2. Oke, seperti itu. Ditambah, nah ini kita tetap tuliskan 10 pangkat 10 log 3. Nah, sekarang boleh ini kita tuliskan di depan. 3 log 2-nya kita tuliskan geser ke depan boleh. Kita dekatkan dengan 3-nya. Maka ini akan menjadi 3 pangkat 3 log 2 kemudian dikalikan dengan 2 kali 2. Ini kita pisahkan, boleh seperti itu. Ditambah 10 pangkat 10 log 3. Sampai di sini jelas kita sudah menemukan bentuk yang mirip dengan sifat kelima. Jadi bilangan yang dipangkatkan sama dengan bilangan pokok logaritmanya. Berarti seperti di depan 3 pangkat 3 log 2. 3-nya sudah sama, maka hasilnya adalah ini. Numerusnya A pangkat A log B, hasilnya selalu B. Maka bentuk ini dia akan menjadi 2. Nah, kali 2 ini karena dia masih dalam bentuk pangkat ya, 2 pangkat 2, jadi seperti itu. Ditambah 10 pangkat 10 log 3, ini 10-nya sudah sama, maka hasilnya langsung 3. Oke, kita lanjutkan lagi. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, ditambah 3, maka hasil akhirnya adalah 7. Jadi hasil dari 9 pangkat 3 log 2 ditambah 10 pangkat log 3 hasilnya adalah 7. Jadi di sini Bapak tekankan, kita bisa tidak mesti kita gunakan satu sifat. Jadi sifat ini saling berkaitan. Jadi bisa saja kita kombinasikan sifat 1, 2, 3, bahkan semuanya bisa muncul dalam satu soal. Jadi kalian harus mencermati ke-6 sifat dari logaritma ini. Ya, untuk itu sekian dulu yang Bapak bisa sampaikan. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.